Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Syed Hasyim Semarang, semester 4. Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang keadaan umat Islam pada masa demokrasi terpimpin tahun 1959 hingga 1966 di ITII, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daud Bereh atau Aceh, Kalimantan, dan juga Sulawesi Selatan. Sebelum kita kembali ke DITII, apa sih demokrasi terpimpin itu? Sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1959 hingga 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu, di mana pengambilan keputusan dan kebijakan berpusat pada satu orang, yaitu pemimpin negara. Apa sih tujuan dari demokrasi tersebut? Yang pertama ada menstabilkan politik dan pemerintahan. Yang kedua ada penerapan UUD 1945, karena di demokrasi sebelumnya ini atau demokrasi parlementer tidak menerapkan UUD melainkan UUDS, karena di UUDS sendiri atau Undang-Undang Dasar sementara tidak dianggap tidak efektif dan menyebabkan ketidakstabilan politik begitu. Selanjutnya ada memperkuat kesatuan dan kebersamaan. Yang keempat ada memusatkan kekuasaan pada presiden agar pengambilan keputusan lebih cepat dan efektif begitu. Nah, kita lanjut kembali ke DITII sendiri. Apa sih DITII ini? DITII ini adalah apa sih DITII ini? DITII ini adalah sebuah gerakan pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1948 hingga 1966 karena ketidakpuasan beliau atau Kartosuwiryo ini terhadap kemerdekaan. Menurutnya perjanjian Renville ini dianggap tidak melindungi warga Jawa Barat. Selanjutnya beliau ini akhirnya mendirikan negara Islam begitu. Karena ketidakpuasan Kartosuwiryo atau pendiri DITII ini sendiri, namanya Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Beliau ini tidak puas dengan kemerdekaan Indonesia. Menurut beliau, perjanjian Renville ini tidak melindungi warga Jawa Barat. Akhirnya beliau menganggap bahwa perjanjian Renville di Indonesia ini tidak melindungi warga Jawa Barat sendiri, sehingga beliau memilih mendirikan negara Islam Indonesia begitu. Apa sih tujuan dari DITII ini? Tujuannya adalah untuk mendirikan negara atau menggantikan pemerintahan RI dengan pemerintahan berbasis Islam gitu, atau NII, Negara Islam Indonesia. Pemicu di ITII ini sendiri, yang pertama ada keinginan untuk mendirikan negara Islam. Yang kedua ada penolakan terhadap sistem politik yang dikuasai oleh komunis. Yang ketiga ada ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. ITII ini berdiri pada tahun 1948 di Jawa Barat. Nah, ini sudah di Jawa Barat, selanjutnya ada di Jawa Tengah. Pemberontakan terjadi di Jawa Tengah atau di ITII ini terjadi karena yang pertama, ketidakpuasan rakyat pada penandatanganan perjanjian Renville. Karena ketidakpuasan rakyat dengan penandatanganan perjanjian Renville tersebut, Amir ini atau pemimpin dari Jawa Tengah ini beliau. Selanjutnya ada di Jawa Tengah. Pada tahun 1949 hingga 1950 ini. Selanjutnya ada di Jawa Tengah. Pada tahun sekitar 1949 hingga 1950-an yang dipimpin oleh Amir Fatah dan juga Yai Sumolangu. Beliau ini memimpin pemberontakan di wilayah Brebes, Tegal, dan juga Pekalongan. Mengapa sih adanya pemberontakan ini di Jawa Tengah? Karena ketidakpuasan beliau dengan perjanjian Renville. Beliau ini menganggap bahwa perjanjian Renville ini banyak merugikan pihak Indonesia, salah satunya terjadi
persengketaan di wilayah Pekalongan begitu. Alhasil beliau ini bergabung dengan DITII pada tahun 23 Agustus 1949. Selanjutnya DITII di Sulawesi Selatan. Ini ya, yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Mengapa sih adanya pemberontakan ini? Dikarenakan beliau ini kecewa dengan keputusan pemerintahan yang menolak semua anggota Komando Gerilya atau KGSS untuk masuk ke APRI, Angkatan Perang Republik Indonesia, karena beliau merasa perjuangannya dengan rekan-rekan ini tidak dihargai. Selanjutnya beliau ini bergabung pada DITII 7 Agustus 1953 begitu. Lanjut ada di Kalimantan. Kalimantan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, seorang letnan 2 TNI. Adanya pemberontakan ini beliau kecewa dengan peraturan reorganisasi militer yang menyebabkan beberapa anggotanya dipecat. Sehingga beliau ini mendirikan atau membentuk KRYT sebagai wadah gerilyanya yang didukung oleh rekan-rekannya untuk bergabung dengan DITII pada tahun 1954. Selanjutnya ada Daud Bero di Aceh. Penyebab terjadinya pemberontakan ini karena beliau kecewa dengan para tokoh masyarakat Aceh akibat provinsi Aceh ini dilebur dengan provinsi Sumut dan beribu kota di Medan begitu. Selanjutnya beliau ini merasa bahwa keputusannya dianggap sebagai penghinaan terhadap masyarakat Aceh pada kemerdekaan atau perjuangan kemerdekaan gitu. Maka dari itu beliau ini bergabung dan bergabung kepada DITII pada tahun 20 September 1953. Selanjutnya ini adalah ada foto beliau, Daud Bero, yang memimpin di Aceh pada saat itu, pemberontakan di Aceh pada saat itu. Selanjutnya ada berakhirnya DITII di berbagai daerah. Yang pertama ada di Jawa Barat. Awal berdirinya DITII pertama kali di Jawa Barat ini berakhir diselesaikan melalui operasi Pagar Betis. Dan di Jawa Tengah ada operasi militer dan juga pembentukan GBN atau Gerakan Banteng Nasional. Selanjutnya di Aceh ini penyelesaiannya dengan musyawarah damai. Selanjutnya ada di Sulawesi, ini penyelesaiannya dengan operasi militer, dan yang terakhir ada di Kalimantan, penyelesaiannya dengan operasi militer dan juga penyerahan dari Ibnu Hajar. Ini beliau. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.